Wow, wow, wow. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Oh, bisa lebih dahsyat lagi. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, sebelum saya masuk firman Tuhan, izinkan saya menyapa setiap umat pemenang di tempat ini. Shalom pemenang, lebih dari pemenang. Bisa lebih dahsyat lagi, shalom pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Tepuk tangannya yang paling meriah. Selama 1 bulan ini saudaraku, kita masuk pada satu seri firman Tuhan yang bagi saya secara pribadi sudah menjadi berkat. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, hanya ada beberapa kali saudaraku, kalau boleh saya mengatakan kepada saudara sebelum firman itu disampaikan kepada saudara, saya orangnya yang pertama kali ditampar oleh firman itu. Pagi hari ini saudaraku, selama 1 bulan ini kita masuk dalam satu seri firman Tuhan. Kalau ada yang masih saudara ingat apa judulnya saudaraku? Mengalami kemerdekaan yang sejati. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Izinkan saya mengatakan ini saudaraku, ambil waktu. Ini adalah bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan ini, tapi saya ingin mengajak saudara ambil waktu. Evaluasi diri kita saudaraku. Karena kalau kita nggak hati-hati, sesungguhnya tanpa kita sadari, masih ada begitu banyak ikatan. Kalau kita nggak hati-hati saudaraku, sebagai orang Kristen, kalau kita mau boleh jujur, coba kita cek dalam diri kita. Masihkah ada ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang membatasi kita? Boleh pagi ini saya pengen nyoba saudaraku. Untuk membuat kita bersama ngerti sebenarnya seperti apa sih orang yang hidupnya dalam keadaan terikat. Kelihatannya semua oke, baik-baik saja. Tapi saya ingin minta tolong. Nah, saya minta tolong aja. Arben yang besar aja. Arben. Oke, saya bisa minta tolong satu lagi yang membantu saya. Iya. Oke. Pak, siapa namanya Pak? Pak Toto. Oke. Pak Toto sama Arben kira-kira besaran mana saudara? Besaran Arben ya saudara. Saya ingin minta tolong Pak Toto, boleh diikat. Coba ya, kita lihat ya saudaraku, coba diikat, Arben berserah saja. Oke, bisa dibantu Pak? Ya, ini talinya lumayan juga ya saudaraku ya. Nah, diikat aja. Saya ingin ngajak saudara untuk kita bisa melihat seperti apa sih sebenarnya ketika kita ada di dalam keadaan terikat. Kita boleh jadi orang Kristen, kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh duduk ibadah hari Minggu di tempat ini, tapi selama masih ada ikatan dalam kehidupan saudara, terus tangannya boleh Pak diikat Pak. Ya, oke. Ini ikatannya enggak sungguh-sungguh saudaraku. Ikatannya masih pura-pura, Pak Toto kasihan sama Arben. Mau dikencengin lagi, tega-teganya ya saudaraku ya. Oke, Arben, menurut saudara, Arben ini kira-kira kuat apa enggak? Enggak diragukan saudaraku, pemain basket saudara. Tapi ketika dia ada dalam keadaan terikat, coba Arben, gerakkan tangannya Arben. Oke. Coba saya minta, Pak Toto, lebih besar mana sudah? Arben ya, Pak Toto coba dari sini ke sana Pak, lari Pak. Cepat Pak, balik ke sini lagi Pak. Cepat Pak, balik ke sini lagi Pak. Oke, coba ya kita lihat ya, kita minta Arben lari sudah. Coba Arben ke sana, kamu jangan jatuh ya.
Oke, pelan-pelan aja loh Arben. Oke, coba balik ke sini Arben. Menurut saudara, harusnya Arben sama Pak Toto ini bisa lebih cepat mana? Kok lama sekali ya? Kayak Putri Solo ya saudaraku ya. Coba Arben, Pak Toto kira-kira, Pak Toto kira-kira. Saya minta tolong, apa nih yang bisa diangkat ya? Apa yang bisa diangkat ya? Oke gini aja, Pak Toto coba bungkuk terus begini Pak. Bisa enggak Pak? Coba Pak. Bungkuk terus angkat tangannya tinggi-tinggi. Hebat ya saudaraku. Coba Arben bisa enggak? Sudah bisa mengerti yang saya maksudkan? Sudah bisa mengerti yang saya maksudkan? Boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Toto dan Arben? Bisa minta tolong dibantu? Aduh, turunnya pelan-pelan. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan saudaraku. Tadi saya di dalam persiapan saya dengar Pak Dani bilang, kelihatannya ikatannya sampai nanti aja setelah saya selesai firman gitu saudaraku. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ketika saudara ada di dalam keadaan yang terikat, it seems as though you are okay. Tapi dengar baik saudaraku, you are very limited. You are very limited. Apa yang saudara inginkan adalah saudara berlari. Speed is very important saudaraku. Di dunia ini yang namanya kecepatan itu sangat penting sekali. Tapi dengan semua ikatan itu, saudara kepingin berlari, saudara kepingin cepat menyelesaikan rencana Tuhan, saudara kepingin cepat berhasil dalam kehidupan saudara. But how can you do it? Ketika saudara terikat, you are very limited. Bahkan kecepatan saudara pun sangat berkurang saudaraku. Itu sebabnya dengar baik. 1 bulan ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap dari kita. Coba kita renungkan sekali lagi. Adakah di tengah ini kehidupan kita uji lagi, cek lagi. Masih adakah yang namanya ikatan belenggu yang tanpa kita sadari membatasi gerakan kita. Di minggu yang keempat ini saudaraku saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang akan saya beri judul Freedom from Self-Destruction. Kemerdekaan dari kehidupan yang merusak diri kita sendiri. Sebelum saya masuk, saya berbicara tentang apa sih yang saya maksud dengan yang namanya self-destruction. Ini kata yang cukup menarik ya saudaraku ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana saudaraku, mari kita baca, kita buka di dalam Markus pasalnya yang kelima. Kita lihat Markus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Cukup panjang ayatnya. Kita baca terlebih dulu dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bantu saya ya saudaraku ya. Ayat 1 sampai ayat 5 kita baca bergantian. Saya akan baca dari ayat 1, saudara baca ayat kedua. Kita bergantian sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Di daerah orang Gerasa, ayat yang kedua dengan suara keras. Baru saja Yesus turun dari perahu. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai 4. Lima bersama, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudaraku, ini adalah ayat kisah yang sangat familiar. Berapa banyak dari saudara yang pernah ikut Kids Impact atau sekolah minggu, zaman saudara masih kecil boleh lambaikan tangan saudara. Paling tidak, saudara pasti pernah dengar kisah ini. Entah itu di sekolah minggu atau dalam firman Tuhan, ini kisah yang orang Kristen tahu. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, jangan hanya membaca kisah ini. Hari ini saya ingin mengajak saudara, coba kita masuk dalam kisah ini. Coba kita bayangkan seperti apa keadaannya pada saat itu. Yesus baru saja menyeberang saudaraku. Dia tiba di satu tempat yang namanya Gerasa. Alkitab mengatakan baru saja dia turun
Datanglah orang ini. Kalau saudara membawa Alkitab saudara, maka perikopnya di sana akan menyampaikan orang gila dari Gerasa. Di ayat ini dikatakan orang ini kerasukan setan. Datanglah orang ini, kira-kira saudara, seberapa banyak dari saudara pernah berjumpa orang yang seperti ini? Adakah yang bisa menceritakan kepada saya deskripsinya kira-kira seperti apa? Seperti apa saudaraku? Pernah berjumpa saudaraku maaf dengan orang gila? Pernah ya? Seperti apa kira-kira? Yang paling jelas terlihat rambutnya biasanya sudah apa saudaraku? Gimbal. Saking tidak pernah keramas saudaraku. Terkena debu, begitu kotornya. Berantakan sekali kondisinya, kusut. Pakaiannya mungkin sangat kotor dan lusuh sekali. Apalagi keadaannya kalau saudara menengok dengan lebih dekat lagi. Saudara pernah melihat gak matanya saudara? Biasanya seperti apa? Kalau gak liar, matanya itu biasanya kalau gak sampai liar atau malah justru seperti kayak orang bingung, orang ketakutan gak fokus saudara. Betul? Deskripsi seperti apa lagi? Kalau saudara mendekat cukup dekat maka saudara akan mencium bau yang cukup harum saudara. Betul ya? Betul ya? Yang jelas saya ingin menyampaikan kepada saudara, ini jelas bukan jenis orang yang saudara ingin menjumpai di kehidupan saudara. Bahkan ada begitu banyak di antara kita ketika kita berjumpa dengan orang yang seperti ini, kalau jujur kita mengatakan, kita menghindari saudara. Betul? Saya rasa, kalau saudara ada di dalam keadaan seperti Yesus, saudara baru turun dari kapal, langsung berjumpa dengan orang yang seperti ini, gak usah orang seperti ini sudah. Lihat track record murid Yesus. Jangankan orang gila, ketika Yesus didatangi anak-anak kecil, muridnya aja sudah berusaha langsung menghalangi. Masih ingat kisah Bartimeus? Orang buta yang berteriak-teriak, anak Daud, kasihanilah aku. Muridnya sudah dengan cepat memblocking saudaraku. Saya bisa membayangkan dalam situasi ini, murid Yesus langsung dengan cepat melindungi gurunya. Mereka dengan cepat langsung membentuk perlindungan dan mungkin menyingkirkan orang ini. Ini jelas-jelas jenis orang yang bukan saudara ingin temui saudaraku. Alkitab bukan hanya mencatat itu saja, dia dibelenggu. Tapi sudah nggak ada lagi orang yang bisa mengikat dia. Kenapa? Bahkan dibelenggu dengan rantai aja dipatahkan saudara. Begitu kerasukannya dia, secara manusia saudara kalau dibelenggu dengan rantai bisa dipatahkan nggak sih saudara? Nggak bisa. Kalau sampai dia bisa mematahkan, saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira ada bekas luka-lukanya di tangannya enggak? Sangat banyak. All over, ada mungkin di pergelangan tangannya, ada di pergelangan kakinya, bekas baretan luka dari belenggu itu. Saudaraku. Dan yang lebih parah lagi Alkitab mencatat, dia berusaha melukai dirinya sendiri dengan batu. Saya yakin saudaraku kalau saudara berjumpa dengan orang ini hari ini saudara, definitely saudara pasti akan menghindari orang ini. Kenapa? Mungkin muncul bekas-bekas luka yang tidak karuan saudaraku. Bekas-bekas luka yang tidak jelas bentuknya saudara. Bahkan kalau saudara mendekati dia mungkin masih tercium bau anyir darah. Kenapa dia berusaha melukai dirinya sendiri. Saya bisa membayangkan dengan batu itu dia scratch kepalanya, dengan batu itu dia scratch badannya saudaraku. Sebagian dari saudara ketika saudara melihat gambaran ini, saudara membaca ayat ini, mungkin saudara berpikir dalam diri saudara, Pastor, that is definitely not me. I agree saudaraku. Tapi coba kita sedikit mundur satu langkah saudaraku. Sungguhkah kita berbeda dari orang ini? Secara penampilan saudaraku, pagi hari ini saya berjumpa dengan saudara yang cantik, saudara yang ganteng, saudara yang keren. Secara penampilan tidak ada satu pun dari saudara yang mendekati penampilan orang ini, definitely. Tapi apakah benar-benar saudaraku, jiwamu serapi penampilan luarmu?
Pagi hari ini, saya mengajak coba sekali lagi, kita evaluasi diri kita. Secara penampilan saudara terlihat prima, saudara terlihat kuat, tapi sungguhkah di dalam hatimu sekuat penampilanmu? Ada sebagian dari saudara mungkin sudah datang di tempat ini, you can smile. Everything seems okay. Mungkin tangan saudara tidak terbelenggu seperti orang ini. Tanganmu tidak terikat, kakimu tidak terikat. But is it really? Sungguhkah itu keadaan hati saudara? Ada sebagian dari saudara yang you can smile outside, in the outside. Tapi dalam hatimu sesungguhnya engkau sedang terikat dengan kemarahan yang begitu rupa. Mungkin saudara tidak memukuli diri saudara sendiri dengan batu. Tapi berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini sebenarnya ada perkataan-perkataan mungkin istri, perkataan dari suamimu yang terngiang-ngiang seolah saudara hatimu sedang dipukul dengan batu. Sebagian dari saudara terus kata-kata dari istrimu terngiang-ngiang terus. Papa itu apa? Kepala keluarga tapi tidak bisa mencukupi keluarga. Oh, satu kata itu saudaraku, satu kalimat itu kelihatannya begitu sederhana, but it scratch your heart. Ada sebagian dari saudara anak-anak di tempat ini, saudara mungkin duduk manis, you smile. Tapi berapa kali kau mendengar perkataan dari orang tuamu yang membandingkan engkau dengan saudaramu? And it hurts your heart. Sebagian dari orang tua saudara duduk di tempat ini. Saudara mungkin menangis karena saudara berkata, Pastor, aku ini bukan seorang orang tua, bukan seorang ayah yang layak untuk ayahku, anakku. Ayah seperti apa yang bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah seperti apa yang bahkan untuk menyekolahkan anaknya saja saya tidak bisa, Pastor. Dan setiap kali itu muncul, saudaraku, perkataan itu muncul, it scratch your heart. Saudara melihat keadaan orang gila ini dan mungkin saudara berkata, jauh dari saya, Pastor, tapi hari ini saya ingin mengajak sekali lagi, saudaraku, tarik balik diri saudara sendiri dan coba pertanyakan pada diri saudara sendiri, are you really free? Apakah saudara sungguh-sungguh bebas? Ataukah sebenarnya dalam kehidupan saudara ada ikatan-ikatan, dalam kehidupan saudara ada belenggu-belenggu, dalam kehidupan saudara ada sayatan-sayatan, ada luka-luka yang saudara biarkan ada di sana. Dan itu semua membatasi gerakan saudara dan itu semua setiap kali terngiang-ngiang membatasi rencana Tuhan jadi atas kehidupan saudara. Pagi hari ini saudaraku, saya berdoa sama seperti 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menjejakkan kakinya di tanah Gerasa. Saya berdoa, Tuhan Yesus yang sama hari ini ingin menjejakkan kakinya di tanah hati saudara. Sama seperti dia memulihkan pria yang berasal dari Gerasa ini. Pagi hari ini dia rindu. Lebih dari siapapun saudaraku. Dia ingin membebaskan saudara. Break free. Break free. Break free. Break free. Bebas dari semua ikatan yang membelenggu saudara. Bebas. Dari self-destruction. Doa saya, tidak ada satupun pribadi di tempat ini yang rencana Tuhan tidak digenapi dengan sempurna dalam kehidupan saudara. Boleh saya dengar tepuk tangannya sekali lagi, tepuk tangannya yang lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan mengajak saudara untuk melihat saudaraku. Kita akan membaca kelanjutan dari kisah ini dan saya akan mengajak saudara untuk melihat 3 belenggu apa saja, 3 tantangan apa saja yang seringkali mengikat kita dan membuat langkah kita menjadi tidak bebas. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-6.
Kita baca sampai ayatnya yang ke-17. Boleh bantu saya saudara? Ayat 6 kita bergantian sampai ayat yang ke-17, 2-3. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. 9. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. 10 ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. 11 adalah di sana di lereng bukit sejumlah babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami memasukinya. 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tebing jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu 17 bersama. Lalu mereka mendesak Yesus. Kita lihat ya saudaraku ya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang 3 tantangan saudaraku. 3 ikatan yang seringkali saudara merusak kehidupan kita. Yang pertama saudara yang mencatat yang pertama, iblis. Sebagian dari saudara orang Kristen sering mendengar hal ini dan saudara berkata, kenapa sih Pastor, kok kalau Kristen itu orang Kristen tuh ada apa-apa sedikit-sedikit itu pekerjaannya setan. Orang Kristen apa-apa sedikit-sedikit itu iblis lagi yang kena. Tapi dengar baik saudaraku, dengar baik. Coba kita baca ayatnya, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12 bisa dikeluarkan multimedia bantu saya. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama 2-3 saudaraku. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di Masalahnya dengan banyak orang Kristen, saudaraku, saya mendengar banyak di antara kita mengatakan seperti ini, Pastor, what is unseen is not real. Apa yang kita tidak lihat itu enggak ada. But is it really? Bolehkah saya bertanya kepada saudara, Pak, bisa lihat udara enggak, Pak? Enggak bisa ya. Bisa pegang enggak udara? Enggak bisa ya. Tapi udara ada enggak? Kok tahu? Saudara bisa menghirupnya. Tidak semua yang kita tidak bisa lihat itu tidak ada. Oh, yang mengerti katakan amin. Sama seperti Tuhan Yesus itu ada dan real, bolehkah saya mengatakan kepada saudara, musuh yang tidak tampak itu sama nyatanya, saudaraku. Dan saya harus mengatakan kepada saudara, peperangan yang tidak kasat mata, it is very real. You cannot see it, but it is real. Dan apa yang iblis lakukan, saudaraku, apa yang dia kerjakan, dengar baik. Yohanes 10 ayat 10 kalau saudara baca, boleh dikeluarkan multimedia, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ingat baik-baik hal ini saudaraku, sejak engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara itu sudah harus memilih. Kaki kita tuh gak bisa ada di 2 tempat. Kita gak bisa pro Yesus dan pro setan. Halo? You have to choose.
Saudara harus pilih. Sejak the moment you accept Jesus, saudara harus memilih ada di sisi mana. Dan tahukah saudara, ketika saudara memilih sisi Yesus, dengar baik, bersiaplah karena sejak saat itu dia sudah mengibarkan bendera perang dalam hidupmu. Pastor, tapi kan saya enggak mau nyerang. It's okay. Tidak perlu saudara serang. Saudara enggak mau nyerang, dia lebih senang karena dia pasti menyerang saudara. Percayalah saudaraku, musuhmu yang satu ini tidak bisa diajak berdamai. Yang mengerti, katakan amin. Apa yang dia akan lakukan saudara? Yang pertama, dia akan tebarkan tipu dayanya. Oh yes. Kenapa dikatakan tipu daya saudaraku? Masalah dari banyak orang Kristen, kenapa masih bisa kena tipu? Bu, kenapa kita sudah jadi orang Kristen masih bisa kena tipu? Iblis itu tahu loh saudaraku. Perhatikan baik-baik, iblis itu tahu. Ketika saudara menerima Yesus, sesungguhnya Roh Kudus itu ada dalam hidupmu dan Alkitab berkata roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia manapun. Nah, tapi kan masalahnya orang Kristen saudara. Yang jadi masalah ada begitu banyak orang Kristen tidak pernah membaca Alkitabnya. Halo. Tahukah saudara ada 1001 janji di sana? Tahukah saudara janjinya berkata apapun yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil? Nanti dulu jangan yes amin dulu saudaraku. Karena sebelum ayat itu juga berkata renungkanlah firman-Nya siang dan malam. It doesn't happen just like that. Tahukah saudara 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali? Masalahnya saudara enggak baca. Saudara berpikir ketika saudara jatuh, that's the end of everything. Oh yes, dia akan taruh tipu dayanya. Oh yes, dia akan terus mengatakan. Firman-Nya mengatakan bahwa dia menciptakan engkau serupa dengan gambar dan rupanya. Tapi iblis selalu akan mengatakan kepada saudara dengan tipu dayanya, kau enggak cukup layak. You are not good enough. Setiap kali saudara ingin melayani, kata-kata itu terngiang kembali, you are not good enough. Dia akan serang terus dengan tipu dayanya saudaraku. Setiap kakimu ingin melangkah lebih masuk lagi, dia akan terus katakan kepada saudara, really? Who are you? Masa lalumu begitu buruk. Orang seperti engkau tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Dia akan serang engkau dengan tipu dayanya saudaraku. Dan yang jadi masalah ada begitu banyak Kristen tidak punya power. Kenapa? Karena tidak mengerti kebenaran. Alkitab berkata if you know the truth shall set you free. Apa kebenaran itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Tahukah saudara Alkitab yang saudara pegang punya kuasa lebih besar dari yang saudara sanggup pikirkan. Tapi masalahnya ada begitu banyak orang Kristen bahkan tidak pernah membaca kitab saktinya saudaraku. You don't know the promise. Saudara enggak tahu apa janji-janjinya, saudara tidak tahu apa rencananya, saudara tidak tahu apa visinya dalam hidupmu. Kadang kala dalam hidupmu saudara berkata, Tuhan, kok Tuhan tega? Tuhan, kok yang jahat yang ditimpakan dalam hidupku? Padahal firman-Nya berkata, for I know the plan I have for you. Oh, for I know the plan I have for you. Tidak pernah ada rancangan kecelakaan, rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dia akan serang saudara dengan tipu dayanya, saudaraku. Dan dia bukan hanya menyerang saudara dengan tipu dayanya, tahukah saudara? Dia akan selalu mencoba untuk mencari celah masuk dalam hidupmu. Anak Tuhan dengar baik.
The moment you receive Jesus, the moment you accept Jesus, Rohnya tinggal di dalam diri saudara. Sesungguhnya saudaraku, saudara itu ada di dalam coverage-nya Tuhan. Tidak ada satu iblis manapun yang bisa menyentuh engkau saudaraku. Oh yang mengerti aminnya lebih dahsyat lagi. Tidak ada satu serangan apapun yang bisa menyentuh engkau. Tidak santet, tidak kutuk, tidak apapun bisa menyerang kehidupan saudara unless, kecuali saudara yang buka celah. Sudah dipayungin, sudah dilindungin, sudah terima proteksi penuh, saudara sendiri yang ciluba. Cari gara-gara saudaraku. Pastor, maksudnya ciluba, kita memangnya ngapain buka celah? Oh simple, dosa. Oh yes, dosa saudaraku. Masalahnya dari dosa, dia itu tidak pernah memberikan dosa itu dalam bentuk sesuatu yang tidak enak, saudara. Dosa itu selalu dibungkus, sedemikian rupa, di wrapping sangat cantik, saudara. Dia akan selalu menggoda. Enggak usah susah-susah ya, saudara. Ini kita real life ya. Saya pernah menjumpai kok, saudaraku. Jujur aja, orang Kristen. Samping saudara duduk nih. Bawa handphone kan, namanya manusia saudaraku, bawa handphone, dengerin firman, konsentrasinya teralih, handphone ditaruh begitu saja, lupa dibawa. Duduk persis di samping, sama-sama dengerin firmannya. Dia pulang, saudara lihat, kikuk, iPhone X. Saya tanya saudara, saya tanya, diambil, diserahkan kepada yang berwenang, ke sekretariat, ada yang ninggalin atau diambil, berkat dari Tuhan. Loh, it's real life. It's real life. You want it and you do not have it. There you go, ada satu orang, meninggalkannya tepat di depan mata saudara. It's a blessing. Jujur saudara, saya tanya jujur. Saudara pergi ke toko, beli. Saudara bayar nih. Kasirnya salah ngitung. Selisihnya lumayan Pak, 361.000. Saya tanya saudaraku. Kira-kira, saudara kan ngitung nih, 300.000 selisihnya. Saudara bilang, Mbak maaf ini salah hitung, atau saya juga enggak tahu kok pastor. Puji Tuhan diambil notanya cepet-cepet bila perlu saudaraku, biasanya langkahnya aja pelan-pelan, kali ini cepet-cepet dibungkus saudaraku, seburu orang kasirnya tahu, saudara langsung berjalan, yang mana? Halo? Loh godaan itu selalu ada di mana-mana loh saudaraku. Dia akan berusaha dan iblis itu pintar. Alkitab mengatakan saudaraku, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia kitari hidup saudara. Ketika saudara kuat, percayalah dia tidak akan mengganggu saudara. Buat apa dia perang dengan orang yang kuat? Oh dia gak akan ganggu saudara. Ketika saudara kuat dia biarkan, tapi tunggu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Pertanyaannya saudaraku, ketika itu ditawarkan di depan mata saudara, ketika itu ditawarkan di depan mata saudara, saudara lari atau saudara freeze di tempat? Diam di tempat. Kalaupun lari, oh saya lari, pastor saya seperti Yusuf kok, lari saya. Lari kemana? Lari mendekat? Atau lari menjauh? Loh sama-sama lari itu dua arah loh saudaraku. Suami-suami, enggak istri saudara, Jakarta ini kota yang wow membuat saya takjub saudara. Enggak wanitanya, enggak prianya, sama aja saudaraku. Kalau saya boleh bertanya, kau jauh dari pasanganmu, di depan mata. Bukan saya kok pastor, saya enggak ngapa-ngapain kok. Iya benar saudara enggak ngapa-ngapain.
Nggak perlu saudara ngapa-ngapain. Di Jakarta ini saudaraku sudah ada begitu banyak orang yang bahkan mendekati saudara di tempat kerja. Hati-hati loh saudaraku, di mana lagi? Jakarta ini banyak. Di sini siapa yang fitness? Di tempat fitness. Enggak sedikit saudaraku. Nah pertanyaannya, kalau saudara sudah tahu itu godaan, keinginan daging. Saya tanya, lari atau diam di tempat? Efesus 4 ayat 7, dengar baik saudaraku. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang pertama saudara harus mengerti dalam kehidupan kita ini, the battle is real. The battle is so real, you cannot see it, but it is very real. Jangan saudara berpikir kalau Tuhan punya rencana, iblis tidak berusaha menghalangi. Saudara jangan terlalu naif. Kalau saudara berpikir, pastor, yang namanya rencana Tuhan bukankah itu dibuat mulus? Pasti akan disertai, memangnya selalu. Memangnya rencana Tuhan itu selalu jalan tol. Yang mengerti, katakan amin. Begitu dia mengerti ada rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang, saudaraku. Kalau dia tahu nggak ada rencana Tuhan atas hidupmu, ngapain dia nyerang saudara? Buang-buang energi. Yang mengerti, katakan amin. Dia menyerang orang yang Tuhan dia tahu ada rencana Tuhan atas kehidupannya. Dia akan put energinya terbesar di sana. Satu orang gagal, saudaraku. Seperti domino, banyak yang jatuh di belakangnya. Dan ingat yang satu ini, saudaraku. Ilmunya enggak ada yang lain. Hanya bisa satu ilmu saja, ilmu Yusuf. Lari. Dan lari menjauh. Karena iblis itu pintar loh saudara. Saudara berpikir, pastor masa kalau pendeta juga sama pastor? Oh jangan salah. Iblis itu enggak milih-milih saudara. Yang mengerti katakan amin. Masa pelayan Tuhan? Loh jangan salah. Bukan pelayan Tuhan, bukan pendeta. Yesus aja kena sasaran kok. Masih ingat ketika Yesus berpuasa 40 hari? Kondisi lapar, perut keroncongan. Apa kata iblis kepada Yesus? Ubahlah batu ini jadi roti. Jadi kalau saudara berpikir, saudara sebagai pelayan Tuhan lalu saudara terlewatkan semuanya, jangan salah saudaraku. Bahkan komandan di atas komandan kita juga diserang. Dia nggak pilih-pilih saudaraku. Dia nggak lihat-lihat. Itu sebabnya dalam satu hal yang ini saudaraku, apa kata firman Tuhan? Lawanlah iblis. Berjaga-jagalah. Lawanlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Bagaimana engkau bisa melawan dia? Di mana pedangmu? Apa pedang kita, saudaraku? Firman Allah. Itu sebabnya kenakan selengkap persenjataan Allah. Kalau saudara bahkan tidak mengenakannya, anytime, itu sebabnya ada begitu banyak anak Tuhan berguguran saudaraku. Karena saudara tidak mengerti bahwa the battle is real. Yang kedua saudara, tantangan yang kedua, serangan yang kedua. Kita masuk saudaraku. Bukan hanya iblis saja saudaraku. Kalau dalam kisah tadi kita membaca, Maria Magdalena itu saudaraku kerasukan 7 setan. Orang ini namanya tadi siapa? Kerasukan apa? Legion. Legion itu apa sih saudaraku? Legion adalah satu divisi ketentaraan di dalam Roma saudara. Jumlahnya 6.000 orang, terdiri dari 10 pasukan saudara. Jadi yang merasuki orang ini itu ribuan saudara. Sampai-sampai dia tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Tapi kita akan masuk pada bagian yang kedua, saya rasa saudaraku bukan hanya itu saja. Dari mana orang ini sampai bisa kerasukan? Kita harus menarik ke belakangnya lagi saudara. Bagian yang kedua yang menjadi satu tantangan adalah dunia. Dunia, kenapa saya katakan dunia pada saat manusia jatuh di dalam dosa saudaraku, bukan hanya manusia yang kehilangan kemuliaannya. Alam semesta ini saudara beserta isinya korup. Kalau kita mau boleh jujur saudara, dunia ini sudah rusak saudara. Dunia tempat kita tinggal ini saudaraku. Saya jujur tanya saudara, memangnya hidup jujur, hidup baik, saudara dapat pujian? No.
Justru orang yang enggak korupsi, yang ditentang. Kalau sama-sama korupsinya, jabat tangan, saudara. Yang mengerti katakan amin. Apa yang saya ingat ketika saya masih muda, saudaraku, ketika saya masih remaja. Jangan saudara berpikir karena saudara jujur, saudara akan dapat pujian dari dunia ini, no. Saudara sangat naif. Kita tidak hidup di dunia yang lebih baik, saudara. It's not getting better. Dunia ini bahasanya, saudaraku, sudah semakin tua, saudaraku. Kekacauan demi kekacauan dan Alkitab mengatakan kasih menjadi dingin. Saya kalau baca ayat ini ya saudara, jujur kalau saya mau ngomong saudaraku, saya kasihan loh sama orang gila ini. Tidakkah dia mempunyai keluarga saudaraku? Dia dilahirkan oleh siapa saudara? Setidaknya kalau saudara baca, kasus kerasukan seperti ini tidak hanya satu loh di dalam Alkitab saudaraku. Wanita Siro-Venesia yang bahkan bukan orang Israel, saudaraku, membawa anaknya mengemis-ngemis di hadapan Yesus. Yesus berkata remah-remah ini enggak layak untuk anjing. Apa jawabannya? Bahkan anjing pun layak mendapatkan remah-remahnya yang jatuh dari meja tuannya. Dia memperjuangkan anaknya yang kerasukan setan, saudaraku. Dia meminta Yesus, kasihani anakku. Pertanyaan saya, di mana orang tua anak ini, saudaraku? Di mana keluarganya? Di mana mungkin istri dari pria ini? Di mana anak dari pria ini? Di mana mereka, saudara? Sebagian dari saudara mungkin berkata, Pastor, that is my life. Dunia ini sepertinya begitu memusuhi saya. Sebagian dari kita, saudaraku, sangat mudah bagi kita play victim. Mengasihani diri kita sendiri. Kita ini korbannya. Kita yang kasihan. Kita ini yang merana. Kita ini yang menderita. Tapi dengar baik, apa kata firman Tuhan? Buka Matius, saudaraku, kita lihat. Buka Matius. Hari ini izinkan firman Tuhan berbicara buat setiap kita. Buka Matius pasal yang ke-5 ayat ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Boleh bantu saya saudara kita baca bergantian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Orang 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 bersama, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Serangan yang kedua, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Serangan yang kedua saudaraku, serangan yang kedua, ini asalnya dari dunia. Anak-anak muda sangat mudah yang namanya peer pressure. Orang tua saudara yang punya anak-anak yang masih remaja, jagai anakmu. Hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak peer pressure. Saya kalau baca saudaraku, saya sengaja membuat satu kebijakan dengan anak saya Jessica saudaraku. Tanpa saya sadari saudara, anak saya Bu Susan juga sama anaknya, tanpa kita sadari time goes by. Tiba-tiba anak saya itu sudah remaja saudaraku. Saya sering berpikir kita orang tua tuh ya apa sih saudara? Selalu melihat anak sebagai anak. Selamanya mereka anak, betul ya Bu? Selamanya mereka anak. Sampai saya menyadari tiba-tiba tingginya sudah sealis saya saudaraku. Tiba-tiba semua tanda-tanda yang menunjukkan dia masuk pada masa puberti, masa remaja muncul. Tiba-tiba bisa keluar jerawat. Dan saya mulai menyadari, anak saya yang kecil, yang saya anggap kecil, my little princess now, sekarang sudah mulai menginjak masa remaja dan saya membuat persetujuan dengan dia saudara. Saya katakan pada 3 anak saya, ini handphone mom gak pernah kasih ya. Sorry, saya bilang, dipinjemin. Loh saya ngomong saudaraku, kenapa saya katakan dipinjem? Artinya saya punya hak atas handphone itu. Dan saya katakan artinya I have the right to see what is inside. Dia katakan, no, how come? You do not trust me? No, I trust you.
but I do not trust your friend. I do not trust your people that is around you. Yang saya lakukan, so you spy on me, katanya saudara. Namanya anak remaja tuh kalau ngomong saudara, jelep langsung saudara. You spy on me, mommy, katanya. No, I do not spy on you. Saya lakukan itu, kalau I spy on you, saya diem-diem. Pas kamu nggak ada, saya buka-buka, itu I spy on you. Lihat, di depan matamu saya buka, saya bilang. I do not spy on you, I see it in front of your eyes. Kenapa ada begitu banyak saudaraku, ketika saya bahkan membaca grup WhatsApp-nya dengan teman-teman sekelasnya saudaraku, saya tarik nafas. So many words that is never been spoken in my house gitu saudaraku. Saya nggak pernah bahkan memperkenalkan kata-kata itu di rumah dan itu keluar semua di grup WhatsApp-nya. Be careful saudara, hati-hati. Dunia ini tidak menjadi lebih baik. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Be the light, be the salt of this world. Roma 12 ayat 2, apa saudaraku? Apa dikatakan di sana? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau saudara dan dunia ini sama, kalau garam itu tidak lagi asin, dia hanya akan diinjak-injak dan dibuang. Bolehkah saya tantang anak-anak Tuhan di tempat ini? Bangkitlah, bercahayalah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Di tempat ini saudaraku, di 4 gedung gereja ini saudaraku, 4 dinding gereja ini saudara, di mana semuanya adalah terang. You might shine, saudara akan bersinar, tapi saudara tidak akan bersinar seterang itu. Tahukah di mana saudara bersinar terang? Di luar sana. Di mana ada kegelapan, you shine the most. Bolehkah saya tantang setiap dari saudara? Jangan hanya datang ke gereja sendiri. Puji Tuhan kita diselamatkan saudaraku. But out there, ada begitu banyak orang membutuhkan terang, saudara. Sekecil apa terangmu, mereka yang hidup di dalam kegelapan membutuhkan terang itu dalam hidupnya. Trust me, saudara. Go. Cari orang-orang yang terluka. Kemarin Star Gathering saya katakan, go. Fire need to be spread out. Api itu harus disebarkan. Api harus ditularkan. Selama api itu berdiri sendiri dengan cepat dia padam, saudara. Sebarkan api itu, maka sinarnya akan terus bertambah terang, terus bertambah terang, terus bertambah terang. Dan yang terakhir ketiga, saudaraku, yang terakhir ketiga, kalau boleh saya katakan ini, saudaraku, iblis itu lawan yang kita sudah tahu, saudara, itu di luar kita. Dunia itu ada di sekitar kita. Berapa banyak dari saudara yang mengerti musuh terbesarmu bukan orang yang di luar sana? Who is your biggest enemy? Yourself. Diri kita sendiri. Saya melihat banyak orang hebat jatuh, saudaraku, bukan karena serangan dari luar. Saya melihat banyak orang hebat jatuh karena dirinya sendiri. Yang ketiga, saudaraku, ini yang saya sebut self-destruction. Ada begitu banyak dari kita, saudaraku, hidup kita sesungguhnya terbelenggu, terikat, terbatas, tanpa kita sadari. Sama seperti kisah dari seekor belalang. Satu hari, saudaraku, seekor belalang, saudara, melompat-lompat dan ditangkap oleh seorang anak, saudara. Anak ini memasukkan belalang ini ke dalam sebuah kotak kecil, saudara. Tidak peduli seberapapun dia melompat berkali-kali. Bahkan mungkin ratusan ribuan kali dia melompat, dia tidak bisa keluar dari kotak itu, saudaraku. Sampai satu hari ada seorang anak yang membukakan kotak ini, sehingga belalang itu bisa keluar melompat dari kotak ini, saudaraku.
Tapi ketika dia melompat, saudara, dia mulai melompat, dia keluar, dia melompat, dia berjumpa dengan belalang lain. Ketika dia berjumpa dengan belalang lain, dia terkejut. Dia melihat lompatannya tidak bisa setinggi belalang ini. Dia melihat belalang-belalang yang ada di sekitarnya melompat dengan sangat tingginya. Lalu dia bingung dan dia bertanya, temanku, bagaimana caranya supaya aku bisa melompat seperti kamu? Teman belalangnya ini mengatakan, saudaraku, semua belalang di sini melompat seperti aku. Di mana kamu dibesarkan selama ini? Ketika dia mendengar teman belalangnya itu berkata demikian, saudara, dia baru menyadari. Selama dia terkurung di dalam kotak kecil, sekian waktu, ternyata itu menghapus kemampuannya untuk melompat dengan tinggi. Saya berdoa hari ini, saudaraku, saya akan bagikan 5 hal yang membatasi lompatan saudara. 5 hal yang membatasi gerakan saudara. Tahukah saudara, tidak ada yang lain yang menginginkan saudara berhasil, saudara sukses, saudara diberkati melebihi Yesus Kristus Tuhan saudara. Tapi seringkali we self-destruct. Sama seperti orang gila tadi, kita pukuli diri kita sendiri, saudaraku. Kita batasi diri kita sendiri, sehingga kita tidak lagi bisa melompat tinggi. Kita tidak bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita begitu terkungkung. Terkungkung oleh apa, saudaraku? Yang pertama, rasa bersalah yang berkepanjangan. Rasa bersalah yang berkepanjangan. Satu hari, saudaraku, ada seorang anak, saudara, 2 orang anak sedang bermain di tepi pantai. Kakaknya perempuan dengan adiknya laki-laki, saudaraku. Anak perempuan ini baru berusia 7 tahun. Adiknya berusia 3 tahun, saudara. Tanpa disadari mereka bermain begitu dekat dari pantai, mereka maju. Berapa banyak dari saudara yang pernah mengalami kalau kita main di pantai tanpa kita sadari, kalau enggak hati-hati, kita itu mendekat kepada laut, mendekat tanpa kita itu sadar, saudara, sudah begitu dekatnya. Demikian juga dengan kedua anak ini, saudaraku. Orang tuanya mengawasi dari jauh, tapi mungkin ada yang lain, saudaraku, sehingga anak ini begitu mendekat ke laut, saudara. Tanpa mereka sadari ombak yang begitu besar itu datang dan menerpa mereka, saudara. Kakaknya yang berusia 7 tahun ini, dia melihat itu, dia ketakutan dan dia lari secepat-cepat yang dia bisa lakukan. Anak kecil, saudara, tahu apa? Dia berlari secepat mungkin, dia hanya berkata kepada adiknya, ayo cepat dek, ayo cepat, kita harus lari. Tapi anak ini baru berusia 3 tahun, saudaraku. Kakaknya berlari menjauh dan dia dengan kedua matanya, saudaraku, dia melihat adiknya digulung oleh ombak, saudara. Terseret ombak. 3 hari kemudian mayatnya ditemukan, saudaraku. Sejak dari hari itu, saudara, kakak ini, anak perempuan ini hidup dari rasa bersalah. Dia selalu mengingat satu adegan yang begitu kuat ketika adiknya diseret oleh ombak. Sebagai seorang kakak, dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku kakak yang tidak mengasihi adik, aku kakak yang tidak baik. Aku membiarkan adikku diseret ombak. Bertahun-tahun anak ini, saudaraku, orang tuanya berusaha mengadakan terapi, membawa ke psikolog, saudaraku. Orang tuanya sudah berusaha mengobati anak ini. Tapi dia terus-menerus hidup menjadi anak yang minder, anak yang menutup diri, anak yang terus menyalahkan diri sendiri, anak yang sangat tertutup, saudaraku. Sampai satu hari, saudaraku, ketika semua obat, semua hal tidak berhasil, orang tuanya mengajak seorang pendeta datang. Dan orang tuanya begitu dikejutkan, saudara. Tiba-tiba anak ini berteriak, "Mami, I'm free. At last I'm free." Mamanya kaget, saudaraku. Dan dia bertanya, apa yang dilakukan pendeta ini? Kok sampai kamu yang sekian tahun, belasan tahun kamu terikat, sekarang kamu bilang I'm free. Anak ini berkata, semua orang yang aku temui selalu mengatakan kepadaku, kamu enggak salah, kamu masih kecil. Itu memang nasib adikmu, itu sudah takdir. Tapi semakin orang berkata seperti itu, dia merasa semakin bersalah. Dia semakin merasa dirinya yang patut disalahkan. Sampai datanglah pendeta ini dan dia berkata, yes, kamu salah. Kamu teledor.
Kamu enggak hati-hati, dia menucurkan air mata, saudaraku, dia menangis sejadi-jadinya. Tapi dengar baik, ada satu pribadi yang bernama Yesus. Asal engkau mengaku dosamu, bertobat, dan memberi dirimu dibaptis, engkau diselamatkan. Yesus yang sama membuka dirinya di hadapanmu, dia siap mengampuni apapun dosamu. Saat itu saudaraku, dia merasakan ada Roh Allah bekerja, melingkupi dia dengan kasih yang begitu sempurna, damai yang tidak pernah dia rasakan. Dia hanya bisa menangis, tapi setelah itu dia berkata, I am free. Kalau ada di antara saudara hari ini, bahkan ketika saudara sudah menjadi orang Kristen, itu yang saudara alami, rasa bersalah yang terus mengikat saudara, hari ini saya berkata, dia ada di sini. He forgive you. He forgive you. Yang kedua saudaraku, kita cepat. Apa yang membuat kita sering kali saudaraku, self-destruct, pikiran yang tidak terkendali saudara. Bolehkah saya menyampaikan sesuatu ini saudaraku? Yang namanya pikiran, saya akan menyampaikan hukum tentang pikiran saudara. Apa itu hukum tentang pikiran? Ada banyak dari saudara yang tidak mengetahui ini. Pikiran kita itu seperti gelombang. Oke? Sama seperti gelombang, dia nggak bisa untuk dihentikan. Jangan pernah mencoba menghentikan pikiran. Nggak bisa. Dia akan terus berpikir, semakin kencang dia berpikir. Yang bisa saudara lakukan adalah arahkan pikiranmu pada hal yang positif, bukan yang negatif. Itu sebabnya Alkitab berkata semua yang benar, semua yang indah, semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis. Pikirkanlah semua itu. Satu hari saudaraku, ada seorang bapak, saya boleh minta tim Praise and Worship maju ke depan, pemain musik. Ada seorang bapak saudaraku, dia hancur hati, dia datang saudara, pada seorang pendeta yang bernama Norman Vincent Peale. Saudara pasti pernah membaca bukunya, kalau saya nggak salah, 7 cara berpikir positif atau apa namanya saudara, judul bukunya. Dia datang dan dia berkata, hidupku kacau, hidupku hancur. Tidak ada lagi apa-apa yang tersisa dari hidupku ini. Norman Vincent Peale, saudara, singkat cerita, menggambarkan satu garis, saudaraku. Dia mengambil sebuah kertas, dia gambar garis yang memisahkan antara sisi kanan dengan sisi kiri. Dia katakan, tulis semua hal yang baik yang kau punyai di sisi kanan, tulis hal yang buruk di sisi kiri. Dia berkata kepada Norman, how can I do that? Tidak ada lagi hal baik yang tersisa. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Yang ada semua hal yang buruk. Oh really? Kata Norman, saudaraku. Lalu dia katakan, iya gak ada. Norman berkata, oh really? Kalau begitu kapan istrimu terkena penyakit kanker dan masuk ke rumah sakit? Pria ini berkata, what do you say? Istriku sehat kok, istriku baik-baik ada di rumah. Oh, that's good. Tulis itu di bagian kolom yang kanan. Lalu Norman berkata lagi, kapan anakmu keluar dari penjara? What do you mean? Anakku gak di penjara, dia ada di rumah. Oh, that's good. Tulis di kolom kanan, anakmu tidak di penjara. Satu persatu ketika Norman Vincent berkata, saudaraku, mulai list itu diisi, dia begitu terkejut, saudaraku. Kadangkala saudara melihat kehidupan kita, when you zoom the bad side, saudara merasa seolah hidupmu hancur. Tahukah saudara, ada begitu banyak saudara yang ada di sini, sesungguhnya saudara masuk dalam daftar 20% orang paling kaya di Indonesia, saudara. Oh yes, that's true. Cek, saudaraku. Ada begitu banyak di antara saudara yang hidupmu sudah jauh lebih baik dari kebanyakan orang di negara ini. And yet you still have, saudara punya alasan untuk selalu berpikir bahwa hidupmu menderita. Yang ketiga saudaraku, dengan cepat. Yang ketiga,
dorongan hawa nafsu. Dan yang keempat, ketakutan. Saya akan tutup dengan yang terakhir, saudaraku. Yang kelima adalah kepahitan. Karena waktu saya terbatas, saudara. Tahukah saudara apa yang menyebabkan Adolf Hitler menjadi seperti Adolf Hitler yang sudah membunuh begitu banyak orang Yahudi, saudaraku? Dia dilahirkan oleh seorang ayah yang adalah Yahudi yang menganiaya ibunya. Bertumbuh menjadi anak remaja, dia jatuh cinta dengan seorang wanita Yahudi yang habis manis sepah dibuang dengan cepat meninggalkan dia. Bertumbuh lebih dewasa, saudaraku, dia jatuh cinta dengan seorang tunasusila, saudaraku, yang adalah Yahudi juga. Dan hanya mendekati dia untuk satu tujuan dan meninggalkan dia. Tanpa disadari, kebencian dan kepahitan yang terus disimpan itu melahirkan seorang yang sudah menghabiskan nyawa dari 6 juta orang Yahudi, saudaraku. Hari ini, saudara, berapa banyak dari saudara yang tahu bahwa hidup saudara itu berharga di mata Tuhan? Terlalu berharga untuk dihancurkan, saudara. Dia rindu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Apapun yang membuat hari ini engkau terikat, dia rindu itu dibebas.